Baik, selamat pagi, siang, atau sore untuk Bapak dosen yang sedang menonton dan juga untuk teman-teman Astes yang sedang menonton. Perkenalkan nama saya Devin Aditya Juliawan dengan NPM 210665034. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai lab 10 saya. Jadi ini merupakan sebuah artikel yang saya buat untuk menjadi sebuah tutorial dalam melakukan proses bisnis ledger payroll dalam menggunakan Odoo. Jadi sebelum mulai artikel ini, Odoo kita harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu kedua modulnya sudah terinstall, di mana di sini ada payroll accounting dan juga Odoo 16 payroll. Jadi ini harus terinstall terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita sebagai administrator, kita akan memastikan bahwa eh Hana ini memiliki Hana yang merupakan manajer HR ini memiliki akses sebagai manajer pada modul payroll. Sini sudah terlihat bahwa payrollnya manajer ya. Kemudian Sinta yang merupakan user saya itu memiliki akses officer pada modul payroll ini terlihat di sini. Kemudian selanjutnya kita bisa langsung melanjutkan ke pembuatan payroll. Jadi dalam pembuatan payroll ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa membuat payrollnya. Yang pertama adalah kita perlu membuat salary role categories. Di mana nanti kita di sini perlu login sebagai Hana dan kita bisa buat salary role categories. Caranya adalah misalnya kita login sebagai Hana di sini. Ini kita bisa ke arah payroll dan ke configuration salary role. Dan di sini yang kita ingin buat pertama kali adalah kategoris ya. Jadi bisa ke salary role kategoris. Nah, di sini salary role kategoris ini sebenarnya seperti jenisnya ya. Kategori-kategorinya dari salary-salary yang bisa kita buat nantinya untuk salary roles-nya. Dan ini contohnya adalah kategorinya yang bisa kita buat dan akan dibuat pada lab kali ini. Jadi ada beberapa kategori yaitu ada annual neto, annual PPh, biaya jabatan dan sebagainya. Dan di sini bisa ada kode-kodenya. Untuk membuatnya nanti tinggal mudah saja, tinggal klik new di sini dan kita bisa bikin baru di situ. Kemudian ini adalah contoh hasil yang sudah dibuat yang saya sudah tandakan. Karena yang atasnya adalah by default sudah terbuat. Ini sudah dibuat. Kemudian selanjutnya kita bisa membuat salary roles-nya. Salary roles-nya ini apa sih sebenarnya? Jadi ini adalah aturan kalkulasinya yang akan menjadi kalkulator pada payslip-nya. Nanti kalau misalnya ada yang dia ingin melihat kalkulasi gajinya, ini berdasarkan peraturan ini. Cara membuatnya gampang juga sebagai Hana, manajer HR. Kita ke salary rules, terus kita create new di sini. Dan di sini ada beberapa field ya yang perlu kita isi. Jadi contoh pembuatannya itu kita bisa misalnya kita bikin salah satunya adalah penghasilan kena pajak. Dan di sini kita kategorinya bisa dikategorikan lagi dari kategori yang sudah kita buat di atasnya. Jadi kemudian selanjutnya kita ada beberapa hal kayak misalnya kodenya bisa kita kasih kode. Kemudian selanjutnya ada computation-nya. Di sini yang akan menjadi kalkulasinya. Jadi ada beberapa jenis untuk kalkulasinya itu ada fixed amount di mana ini tuh kita sudah akan membuatnya itu fixed amount. Misalnya kita bisa langsung typing berapa kalkulasinya. Tapi ada juga kita bisa pakai percentage. Di sini kita bisa set percentage based on apa dan mau berapa persen. Kemudian yang terakhir adalah Python code. Python code ini kita bisa membuat sebuah perhitungan menggunakan Python ya di sini. Jadi kita bisa membuat kalkulasi misalnya di sini adalah resultnya itu berdasarkan gaji dikali 0,1% atau 10% dari gaji ya. Nah, itu yang bisa kita buat. eh Kemudian oke, mungkin kita akan coba buat mockupnya dulu. Sini kita bisa bikin kodenya misalnya buat bisa kita save. Mungkin bisa langsung kita delete ya biar tidak mengganggu datanya nanti. Nah, ini kita sudah keluar.
Dan di sini ada beberapa hal yang sudah saya buat sebelumnya, terlihat semua ya. Kemudian ini adalah salary roles yang sudah dibuat berdasarkan ke spesifikasi dari soal. Seperti contohnya di sini ada tunjangan, dia kategorinya tuh totalnya tunjangan semua, dan di sini ada iuran-iuran itu kategorinya potongan. Nah, nanti kategori ini akan bermanfaat ketika kita ingin menghitung secara manual dan juga perhitungan akhirnya ya untuk gaji yang akan diterima setiap bulannya. Kemudian selanjutnya kita bisa eh, pergi ke salary, di mana net salary ini kita harus menyesuaikan dengan gambar yang di bawah ya. Untuk apa sebenarnya? Jadi net salary ini untuk mendefinisikan antara akun debit dan kredit untuk gaji bersih karyawan. Nah, jadi nanti di sini untuk debitnya kita pakai payroll dan kreditnya kita pakai bank. Oke, selanjutnya adalah salary structure, di mana salary structure itu eh kita akan mengisi dan membuat sebuah salary structure berdasarkan salary rules yang kita sudah buat sebelumnya. Jadi kita sudah punya peraturan kalkulasinya dan kita akan membuat struktur salary-nya sekarang. Jadi yang dapat kita bisa lakukan adalah kita ke sini, terus kita ke salary structures. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah struktur salary untuk PT kita atau bisa kita bilang adalah perusahaan kita ya. Dan di sini kita bisa buat eh, new aja tadi caranya. New, terus nanti akan terbuka halaman seperti ini. Kita bisa isi nama dan juga bisa kita kasih reference-nya. Dan untuk salary rules-nya kita bisa langsung pilih saja kayak misalnya add line di sini. Jadi kalau misalnya ada yang ingin kita tambahkan mengenai salary structure sesuatu, kita bisa tinggal menambahkan salary rules. Misalnya seseorang itu memiliki struktur dan mendapatkan meal allowance dan medical allowance, kita bisa langsung tambahkan saja pada salary structure-nya. Selanjutnya, kalau misalnya kita sudah menambahkan seluruh salary structure yang sudah dibuat, ini adalah tampilannya seperti yang saya tunjukkan tadi. Kemudian kita bisa langsung saja membuat kontrak, dan kita bisa sekarang mengacu pembuatan kontrak itu pada salary structure yang sudah kita buat. Dan ini akan memudahkan ke depannya kalau misalnya ada beberapa employee yang memang dia akan menggunakan salary structure yang sama. Jadi tidak perlu menggunakan suatu hal yang sama dan harus dibuat berulang-ulang kali. Jadi caranya adalah kita bisa mengakses kontrak pada eh, modul employees. Di sini kita klik contracts. Nah, di sini kita pilih user Sinta dan kita bisa buat kontraknya seperti di bawah. Nah, nanti kita bisa bikin saja berdasarkan ini semua, contoh yang ada di soal. Kemudian kita bisa bikin salary jurnalnya itu payroll. Namun, kalau belum ada, kita bisa mengisi salary jurnal tersebut dan membuatnya terlebih dahulu. Jadi ini adalah salah satu contohnya. Kita membuat salary jurnal payrolls. Di sini ada definisinya, kayak misalnya bank account, spend account, profit account, loss account, dan sebagainya. Setelah itu, kalau misalnya kita sudah selesai membuatnya, kita bisa langsung saja klik menjadi running ya. Di sini kita klik running. Kemudian nanti dia akan terlihat bahwa kontraknya running untuk Sinta di sini dengan kode reference yang kita tadi udah buat sebelumnya. Nah, selanjutnya kita sudah memiliki kontraknya. Sekarang adalah payslip-nya atau pembayarannya. Untuk pembayarannya, kita bisa membuat masuk ke modul payroll ya. Terus kemudian ke employee payslips. Jadi kita bisa contohkan payroll, employee payslips. Nah, di sini kita bisa klik baru new untuk membuatnya. Nah, ini adalah salah satu contohnya yang sudah dibuat, yaitu salary slip untuk Sinta untuk bulan November 2024. Nah, cara pembuatannya itu gimana sih sebenarnya? eh Kalau misalnya kita sudah memilih employee dan itu eh bisa langsung terisi ya, otomatis untuk beberapa hal. Misalnya strukturnya kita sudah mempunyai ini, dia langsung otomatis terisi, terus periodnya juga sama, dan beberapa hal lainnya dia akan otomatis terisi. Namun kalau misalnya ada yang belum terisi secara otomatis, misalnya di sini adalah work days-nya belum terisi secara otomatis, itu kita bisa isi saja langsung secara manual. Nah, kemudian kita ada compute sheet, di mana compute sheet ini
akan menghitung dari salary structure dan salary rules yang sudah kita buat sebelumnya, dan itu eh dapat membuat ini ya, membuat perhitungan secara mudah gitu, secara otomatis juga. Caranya kita adalah kita tinggal klik compute sheet. eh Habis itu kita nanti langsung pergi ke salary computation dan nanti akan terlihat semua. Dan di sini bisa kita lihat juga net salary-nya nanti dia akan mendapatkan 10,950, 10.950.000. Nah, di sini juga ada perhitungan-perhitungannya kayak anual PPh 21 dia harus membayar berapa, terus tunjangan harus bayar berapa, iuran harus bayar berapa, dan sebagainya. Nah, di sini sudah terhitung semua. Namun saat pengerjaan lab ini ada sedikit kesalahan ya, di mana nanti dia hasilnya itu ada beberapa yang mendapatkan nilai nol. Setelah ditelusuri, yang mendapat nilai nol itu adalah untuk salary rules yang memiliki dia memiliki Python code perhitungannya, tapi dia membutuhkan kontrak wage. Nah, setelah dilihat kenapa nol, ternyata ketika membuat kontrak, itu kontrak wage-nya itu belum ikut di set. Nah, di sini nih ketika kita klik ke salary information, ini ada kontrak wage. Sebelumnya by default itu adalah nol, namun kita isi berdasarkan sheets-nya ya. Nah, itu nanti dia setelah sudah selesai, perhitungannya akan menjadi benar. Kemudian ini juga ada beberapa yang saya bilang, yang barusan saya bilang, kalau misalnya dia nol, kemungkinan besar karena lupa mengatur gaji karyawan pada kontrak. Kemudian selanjutnya, ketika semua komponen payslip sudah benar, kita bisa post langsung payslip tersebut. eh Kemudian nanti ini adalah hasilnya yang telah dikonfirmasi statusnya. Dan ini adalah ketika kita melihat ke accounting entry bahwa payslip-nya sudah diposting ya. Kemudian kita bisa login terakhir sebagai Sinta untuk mengecek apakah payslip, payslip tersebut dapat dibuka dan dilihat. Nah, ini setelah sudah dapat dibuka artinya pengerjaan lab sudah selesai. Kemudian di sini adalah beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan mengenai pajaknya ya. Yang pertama adalah jelaskan secara lengkap apa yang dimaksud dengan PPh 21 dan bagaimana cara menghitungnya. Jadi eh, PPh 21 ini berdasarkan online pajak merupakan pajak penghasilan pasal 21 kepanjangannya. Jadi ini adalah jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, atau dapat disimpulkan adalah yang dapat kita dapatkan selama bekerja. Nah, dan pembayaran lain yang diterimanya itu oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pasangan, dan lain sebagainya. Kemudian cara menghitungnya ada beberapa step. Yang pertama kita harus menghitung secara kasar penghasilan karyawan atau penghasilan kita lah kasarnya. Kemudian kita juga harus mengurangi penghasilan tersebut itu dengan biaya jabatan atau iuran-iuran lainnya. Soalnya di sini adalah iuran JHT, jaminan hari tua. Misalnya biaya jabatan 5%, terus kita ini ada kontraknya misalnya maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Kemudian iuran JHT dan JP-nya itu dipotong dari karyawan sesuai dari peraturan BPJS. Kemudian selanjutnya kita kurangi lagi dengan penghasilan tidak tetap. Jadi di sini adalah ada peraturan namanya penghasilan tidak kena pajak. Di sini ada level-levelnya di mana itu tuh masih tergantung status karyawan. Kalau misalnya tidak kawin dan dia menghasilkan 54 juta per tahun, dia tidak akan dikenakan pajak. Dari sini kalau misalnya kawin tanpa tanggungan, itu dia 58,5 per tahun. Kawinnya satu tahunan 63 juta per tahun dan seterusnya. Kemudian cara menghitung penghasilan kena pajaknya itu kita bisa menghitung hasil penghasilan bruto atau kasarnya yang masuk kita berapa, dikurangi oleh biaya jabatan, dikurangi lagi oleh JHT, dan jaminan hari tua, dan kemudian dikurangi lagi oleh penghasilan tidak kena pajak. Dan kemudian sisanya itu bisa kita dapat terapkan pajak berlapis atau progresif. Nah, misalnya seorang itu
em, memiliki dia 50 juta per tahun menghasilkan dan dia itu masih belum kawin. Nah, karena dia di bawah 54 juta per tahun untuk tidak kawin, makanya dia eh, tidak akan dikenakan pajak. Namun kalau misalnya dia itu 60 juta per tahun dan setelah dikurang-kurang ternyata dia masih ada 6 juta karena dikurang PTKP dan ini misalnya tidak ada yang dikurangi dari sini ya misalnya. Terus sisanya 6 juta. Nah, 6 juta itu masih masuk di 0 sampai 50 juta. Jadi dia dikenakan 5% dari 6 juta tersebut untuk menjadi itu adalah PPh yang harus dia bayar. Kemudian kalau misalnya dia ada 300 juta misalnya dan hasil penghasilan kena pajaknya itu masuk di level ini misalnya, dia masih ada sisa. Jadi dia harus dikurangin pajaknya adalah total dari 15% ini dari yang dia dapatkan kemudian ditambah lagi dari total yang ini. Jadi dia dua, bukan berlaku satu doang ya kalau misalnya dia udah di tahap ini. Cuma kalau misalnya di tahap ini, dia akan kena di dua sini, di dua level. Cuma kalau misalnya satu level ya satu level saja. Nah, jadi PPh 21 bulanan itu PPh tadi itu perhitungan tahunan ya, PPh tahunan. Ini bisa dibagi 12 bulan jadi pajak pendapatan kita itu langsung dipotong PPh tiap bulannya. Kemudian selanjutnya jelaskan mengapa tunjangan dan iuran dari JHT itu berbeda dan persentasenya. Jadi perbedaannya adalah tunjangan hari tua, it- JHT itu tunjangan hari tua dan eh, JP itu jaminan pensiun. Jadi tunjangan hari tua kasarnya adalah kita menyicil selama kita bekerja untuk mendapatkan uang di akhir atau di hari tua kita gitu setelah pensiun. Perbedaannya dengan jaminan pensiun adalah pensiun itu kita setelah pensiun kita masih digaji gitu kasarnya. Jadi kita dijamin hari tua dan tunjangan hari tua itu kita menabung untuk hari tua kita. Jadi secara lengkap JHT itu adalah program jaminan yang memberikan manfaat berupa uang tunai ketika peserta mencapai usia pensiun. Nah, persentasenya itu 2% karena ini langsung dipotong dari gaji kita ya. Dan ini adalah jaminan pensiunnya. Jaminan pensiun yang tadi kita bilang berupa penghasil bulanan setelah memasuki usia pensiun. Ini biasanya diterapkan pada PNS-PNS ya. Jadi kalau PNS-PNS biasanya mendapatkan jaminan pensiun. Dan untuk persentase iurannya ini lebih kecil karena eh dia sampai akhir gitu. Kalau untuk jaminan pensiun. Dan di sini juga ada batas gaji yang dapat dijadikan eh dasar perhitungan itu maksimal 9 juta per 2024. Jadi kasarnya dua-duanya adalah menyicil gitu. Nah, tujuannya itu kalau JHT itu memberikan uang tunai sekaligus, jadi kayak bisa setelah kita pensiun kita bisa langsung ambil semua. Namun kalau JP itu memberikan penghasilan rutin seperti yang tadi saya bilang, jadi digaji setiap bulannya. Kemudian yang manfaat yang terima itu JHT itu berfungsi sebagai tabungan, sedangkan kalau misalnya JP itu kita memanfaat bulanan secara jangka panjang gitu. Kemudian selanjutnya adalah batasan penghasilan itu JHT nggak ada, namun JP itu memiliki batasan lebih rendah karena targetnya itu adalah mengganti pendapatan rutin setiap pensiunnya. Kemudian yang selanjutnya kita dapat melakukan eksplorasi dan simulasi sebagai manajer HR ketika ingin melakukan import bulk data kontrak employee sebagai kebutuhan payroll. Jadi yang saya lakukan adalah pertama kita bisa langsung saja ke employee dan kita bisa langsung ke kontrak. Dan di sini kita sebenarnya bisa langsung aja melihat kontrak yang berjalan ya. Sini kita langsung action dan kita bisa langsung export untuk membuat kontraknya, mengambil field-field apa sebenarnya yang dibutuhkan ketika membuat kontrak. Nah, ini seperti yang saya bilang, mengekspor terlebih dahulu kontrak yang sudah ada untuk memudahkan field apa yang perlu diisi. Kemudian pergi ke URL berikut karena saya sendiri tidak menemukan caranya untuk mengimport ya. Nah, biasanya di sini ada favorites terus import records, namun di sini tidak ada. Jadi di sini bisa kita lakukan dengan cara
klik ini, link ini. Nanti kita bisa langsung upload file aja di sini sebenarnya. Nah, selanjutnya kita bisa langsung import aja kontraknya. Berikut adalah hasil ketika selesai mengimport. Nah, ini misalnya Sinta, di sini ada Siti, Sulis, Dirga, dan ini adalah contoh master datanya yang sudah saya buat. Jadi ini adalah salah satu contoh yang dapat kita lakukan untuk mengimport master datanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.